Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah cinta yang berjudul Doa yang Dikabulkan. Mari kita mulai saja, selamat menyimak. Cerita diawali dari perkenalan seorang pria yang bernama Dedi. Dedi, seorang pria sukses, menjalani hidupnya di tengah gemerlap harta dan kekuasaan. Ia memiliki segalanya, perusahaan besar, rumah mewah, mobil berderet, namun tidak satu pun dari semua itu mampu mengisi kekosongan hatinya. 5 tahun lalu, ia bercerai dari istrinya karena merasa tidak bahagia. Sejak kecil, setelah kematian ibunya saat ia berusia 11 tahun, Dedi tak pernah lagi merasakan kehangatan rumah. Ayahnya sibuk, dingin, dan hanya peduli pada bisnis. Hidup Dedi tumbuh dengan kelimpahan materi, tapi tandus secara batin. Suatu hari Dedi tampil dalam sebuah wawancara televisi. Di tempat lain, seorang gadis bernama Tina, seorang wanita muda berusia 20 tahun, menyaksikan siaran itu. Ada sesuatu dalam sorot mata Dedi yang menyentuh nuraninya, seperti kesunyian yang dikenalnya. Perlahan, ingatan Tina kembali ke masa kecil. 10 tahun lalu, ia dan ibunya hendak menitipkan dirinya ke panti asuhan karena sang ibu sakit dan tak mampu membesarkannya. Dalam keputusasaan, mereka meminta bantuan pada seorang pria asing di jalan. Pria itu adalah Dedi muda. Awalnya Dedi enggan menolong, namun terbesit harapan bahwa memberi akan membuatnya bahagia. Ia memberikan uang kepada Ibu Tina, dan sebagai gantinya, ia hanya meminta doa. Doakan saya agar saya bisa merasakan kebahagiaan. Tina, yang kini tinggal di panti dan merawat adik-adik panti sembari menjalankan usaha kecil, memutuskan untuk mencari Dedi. Ia menemukannya di salah satu pusat kebugaran milik Dedi. Dalam pertemuan itu, Tina menyampaikan niat mengejutkan. Ia ingin dinikahi oleh Dedi. Tina tidak menjelaskan masa lalunya. Ia ingin menguji takdir. Jika Dedi menerima, maka ini adalah jalan Tuhan. Dedi yang terbiasa dicurigai oleh wanita karena hartanya curiga. Apalagi Tina berhijab dan sederhana, berbeda dari wanita yang biasa mengelilinginya. Dedi mengujinya. Kalau aku menikahi kamu, berapa kamu mau uang bulanan? 200 juta? Tina menjawab, 15 juta cukup. Jawaban itu menampar logika Dedi. Di akhir percakapan, Dedi menerima tawaran itu. Setelah pernikahan, Dedi mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sejak kecil. Tina membangunkannya dengan lembut, memasakkan sarapan, menyiapkan pakaiannya, dan menyambutnya dengan doa. Ia merasa kembali ke masa saat ibunya masih ada. Tina tak pernah menuntut, tak pernah belanja mewah, tak peduli pada kemewahan duniawi. Perlahan, Dedi mulai percaya, mungkin inilah bahagia yang dulu ia cari. Namun 3 sahabat Dedi, Arman, Joe, dan Fajar merasa ditinggalkan. Mereka memfitnah Tina, menuduhnya punya niat buruk. Siapa tahu dia maling, siapa tahu dia cuma nyamar alim. Mereka takut kehilangan Dedi, yang selama ini jadi donatur tetap mereka. Hasutan itu mulai mempengaruhi Dedi. Ia berubah, dingin, sombong. Tina tak pernah membalas. Ia tetap melayani Dedi dengan lembut. Saat Dedi mencari tahu latar belakang Tina, ia hanya menemukan bahwa Tina berasal dari panti. Ia mencibir dan menganggap tidak penting. Sahabat Dedi tak berhenti. Mereka mengajak Dedi ikut bisnis besar. Dedi, dalam egonya, terjun tanpa pikir panjang. Ia ditipu, seluruh hartanya lenyap. Rumah dan aset habis, ia bangkrut. Dalam kondisi terpuruk, Dedi menyuruh Tina pergi. Tina menjawab, aku menikahimu bukan karena hartamu. Aku tetap di sini. Tina lalu mengajak Dedi ke panti. Untuk pertama kalinya, Dedi setuju. Di sana, ia melihat foto lama, Tina kecil dan ibunya. Tiba-tiba semuanya tersambung. Tina adalah gadis kecil yang dulu ia tolong. Tina mengisahkan semuanya. Lalu pengurus panti menunjukkan bisnis besar Tina, usaha ekspor berbasis sosial. Kekayaan Tina bahkan jauh lebih besar dari kekayaan Dedi dulu. Tapi Tina memilih hidup sederhana. Dedi menangis. Ia sadar. Doanya 10 tahun lalu dikabulkan. Tuhan menjawab lewat Tina. Sejak saat itu mereka hidup sederhana di rumah kecil dekat panti. Tina tetap menjadi pengusaha besar di balik layar. Dedi pun menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka bahagia, bukan karena harta, tapi karena cinta yang tulus dan doa yang terjawab. Tamat.